Wow, ini reaksi keras yang ditampilkan oleh Coach Bernardo Tavares, pelatih PSM, menyikapi keputusan wasit di atas lapangan. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Reaksi tersebut muncul di pertandingan PSM Makassar menghadapi Tan Hoa, perwakilan klub dari Liga Vietnam di ajang Asian Club Championship, di mana pertandingan itu dimenangkan oleh PSM dengan skor akhir 3-0. Nah, ada satu momen wasit memberikan kartu merah nih ke posisi dari Coach Bernardo Tavares. Sontak, Coach Bernardo Tavares pun langsung merespon dengan sangat amat ekspresif menuju ke sisi kamera. Tapi, di video ini kita tidak akan membahas apakah keputusan wasit sudah tepat atau tidak. Sebaliknya juga, pasti Coach Bernardo Tavares mempunyai alasan kenapa begitu ekspresif sebelum wasit memberikan kartu merah kepada dirinya. Ya, jika kita lihat karakteristik yang dimiliki oleh Coach Bernardo Tavares, bukan hanya pada saat PSM menghadapi Tan Hoa, sebelum-sebelumnya di tepi lapangan memang sangat amat ekspresif. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Coach Bernardo Tavares, instruksi yang dilakukan oleh Coach Bernardo Tavares. Dan aku berpikir, jika wasit yang belum mengenal karakter dari Coach Bernardo Tavares bisa salah tafsir. Nah, lihat saja, ini bukan hanya sekali loh. Coach Bernardo Tavares, ya so far, ya keras lah terhadap wasit, karena memang keputusannya salah, ataupun memang Coach Bernardo Tavares menyoroti apa yang diambil oleh wasit di atas lapangan, kawan-kawan. Nah, selain mengarah ke sisi kamera, Coach Tavares bergerutu, pernah juga di pertandingan tahun 2022, sekitar bulan Agustus, kawan-kawan, saat PSM Makassar usai melawan Persija Jakarta. Pelatih PSM Makassar, Coach Tavares, menggebrak meja. Dikatakan oleh Coach Tavares, wasit amazing, hanya ada di Indonesia, dalam konteks bagaimana keputusan-keputusan wasit yang tidak ideal saat PSM bermain di atas lapangan. Oke, ini kita bahas lebih daripada yang sudah terjadi di pertandingan PSM menghadapi Tan Hoa. Pertama, aku respect teman-teman dengan apa yang dilakukan oleh Coach Bernardo Tavares overall ya. Kadang PSM mengalami sisi ya turbulensi lah, masalah internal, masalah gaji, ya itu nggak usah kita bahas lagi. Dengan masalah-masalah tersebut, kawan-kawan, Bernardo Tavares bisa tetap fight itu, pemain-pemain tetap fight itu. Kadang merinding aku dibuat. Dan pada saat Coach Bernardo Tavares berprotes, kawan-kawan, di pertandingan PSM menghadapi Tan Hoa, aku berinding bagaimana loyalitas yang dimiliki oleh Coach Bernardo Tavares. Dan ini bukan kali pertama aku muncul rasa respectku terhadap Coach Bernardo Tavares. Di level Asia, beberapa tahun yang lalu saat PSM berhasil menjuarai Liga Indonesia, kan PSM menjadi perwakilan kita. Effort yang ditampilkan oleh Bernardo Tavares di level Asia itu luar biasa sih, dengan segala keterbatasan mungkin, dan itu juga disoroti oleh Bernardo Tavares, keputusan wasit. Nah, jadi ini pelatih luar biasa sih, nggak kebayang jika secara profesional dalam aspek klub ya, idealnya kalau kita lihat Real Madrid, klub-klub elit Eropa, Real Madrid, Barcelona, Man United, Man City, itu kan sudah secara profesional. Mereka punya stadion, fasilitas oke, bla 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 bla, menunjang lah segala apa yang dimau oleh pelatih. Dengan posisi PSM, kawan-kawan, tanpa mengurangi rasa hormat, PSM tim besar, tim gede, tim bersejarah. Kebayang nggak kalau PSM punya segala fasilitas dengan pelatih Bernardo Tavares? Ya, memang kita nggak bisa memastikan apakah akan berhasil atau tidak. Tetapi dengan posisi PSM Makassar, kawan-kawan, di hal ini sudah dibuktikan oleh Bernardo Tavares luar biasa. Nah, beberapa
tahun lalu kita sudah melakukan interview eksklusif dengan agen Coach Bernardo Tavares. Aku pikir kawan-kawan sudah menonton video tersebut. Dari A sampai Z diutarakan oleh agen Coach Bernardo Tavares. Ada tawaran dari suatu timnas di belahan dunia ini ke Coach Tavares, ditolak, akhirnya lebih memilih PSM Makassar. Drama bagaimana, nggak drama sih, bagaimana behind the scene-nya PSM Makassar merekrut Coach Bernardo Tavares pun diungkapkan. Jadi ini pelatih yang sangat amat menarik, menunjukkan loyalitasnya, dan itu sangat amat tentu dicintai oleh supporter PSM. Bukan hanya supporter PSM, bahkan supporter yang ada di Liga Indonesia. Nah, setelah case di pertandingan PSM menghadapi Tanhua, aku baca di media sosial, respect banyak supporter yang ada di Liga Indonesia. Oke, itu ya yang pertama. Yang kedua, sangat amat sedikit pelatih akhir-akhir ini di Liga Indonesia yang memiliki identity yang kuat, karakter yang kuat di sepak bola Indonesia kita. Bernardo Tavares salah satunya. Karakternya apa? Kita sudah jelas kawan-kawan melihat secara personal lah dulu. Keras, ada sikap humorisnya juga, tahu positioningnya. Nah, dalam konteks itu, ya Bernardo Tavares tentu sangat amat dibutuhkan, sangat amat membantu PSM Makassar. Salah satu dari sisi VR, dari sisi komunikasi untuk bisa menyamankan ataupun merangkul ruang ganti. Dan itu terbukti dari salah satu anak yang dilahirkan oleh Yakob Sayuri bersaudara, kawan-kawan. Diambil nama Coach Bernardo Tavares. Karena apa? Karena sangat berarti sekali dari apa yang diberikan, dari kepercayaan yang ditumpahkan oleh Bernardo Tavares ini kepada Sayuri bersaudara pada saat melatih PSM Makassar. Nah, artinya di situ ada hubungan yang sangat amat baik antara Bernardo Tavares dengan pemain PSM Makassar itu sendiri. Nah, identity ini sangat amat luar biasa, sangat amat penting. Kalau kita bicara sepak bola modern sekarang, pelatih yang elit, pelatih yang memang bisa menunjukkan kualitasnya. Ya, kalau kita bicara di level tertinggi, pelatih-pelatih yang memiliki identity itu seperti Jurgen Klopp, identity-nya jelas. Sir Alex Ferguson, identity-nya jelas. Mourinho, identity-nya jelas. Karakternya jelas. Pep Guardiola. Nah, lihatlah dan search aja pelatih-pelatih yang identity-nya jelas, punya karakter jelas itu, yang gokil lah, whatever, apapun istilah yang kawan-kawan mau artikulasikan, kebanyakan sukses. Nah, mungkin nggak berada semua di elit, tetapi di semua negara, kawan-kawan, misal lagi Benjamin Mora, mantan pelatih JDT, Johor Darul Takzim, punya karakter, strength power. Kemudian di Liga Indonesia, Bernardo Tavares, Boyan Hodak, JFT, Jackson F. Tiago, Teko pun kan punya identity, aku pikir. Karakteristik yang sangat amat jelas, kawan-kawan. Dan ya banyaklah pelatih-pelatih yang akhirnya mereka bisa berada bersaing di negara-negara tertentu yang memang secara karakter mereka punya. Karakter itu sekali lagi penting untuk seorang pelatih. Salah satu untuk bisa mengkonsolidasi ruang ganti, komunikasi kepada pemain, merasa terayomi, merasa nyaman. Dan itu disampaikan langsung oleh Bernardo Tavares kepada aku. Kenapa PSM Makassar bisa oke di posisi ini yang juara kemarin, kawan-kawan? Karena kenyamanan. Nah, di momen setelah PSM juara kan banyak sekali turbulensi PSM Makassar, dan itu tentu sangat amat menyulitkan dari Bernardo Tavares pun selaku pelatih untuk bisa menciptakan lagi key pointnya, kenyamanan, karena masalah gaji lah, inilah, itulah. Dan 2025 akhir Desember, kawan-kawan, itu menjadi akhir masa baktinya, kontraknya bersama PSM Makassar. Ini kita nggak tahu kemana selanjutnya Bernardo Tavares, apakah akan tetap menjalin kerjasama dengan PSM Makassar, kita lihat saja. Kemudian yang ketiga, tactical ataupun formasi, kawan-kawan. Di awal-awal Bernardo Tavares bersama PSM Makassar pakai pola 3 back. Nah, dari 3 back sekarang ini berubah menjadi 4-3-3 ataupun 4-1-4-1. Ada artinya adaptasi, nggak memaksakan 3 back. Di kala 3 back sudah mentok, sekarang ini diubah formasinya dengan 4-1-4-1, 4-3-3. Itu pun tentu disesuaikan dengan kapasitas ataupun kebutuhan tim yang dimiliki oleh
PSM Makassar. Kehilangan William Fly, Sayuri bersaudara kawan-kawan, tentu secara sistem, secara ritme merubah konstelasi sistem 3 back yang dimiliki oleh PSM Makassar. Tentu sekarang ini PSM Makassar bersama Coach Bernardo Tavares sedang mencoba lagi ramuan baru, dan itu butuh waktu kawan-kawan. Nah, salah satu identitas yang tetap tegas ditampilkan oleh Bernardo Tavares ini bagaimana pertahanan yang sangat amat kuat. Itu sudah ditampilkan oleh PSM saat menghadapi Persib meskipun kalah dan pertandingan-pertandingan lain. Ya, walaupun kita secara fair aku katakan kadang banyak momen PSM Makassar pun sedikit monoton dari sisi attacking-nya. Tetapi tipikal apa yang ditampilkan oleh Coach Bernardo Tavares, sistem pragmatis teman-teman, nggak perlu banyak penguasaan bola. Artinya apa? Yang penting menang. Yang penting menang itu, ya itulah yang bisa ujungnya menyenangkan hati supporter. Kita lihat juaranya PSM di Liga Indonesia awal karir Bernardo Tavares. Secara ball position terendah 30%, 35% sepanjang musim itu rata-rata di setiap pertandingan. Dengan permainan yang cenderung tidak atraktif juga. Nggak banyak menguasai bola kawan-kawan. Tapi bisa menjadi juara, itu yang diingat orang, bukan permainannya. Nah, jadi respect dengan apa yang ditampilkan oleh Bernardo Tavares. Dan menarik untuk melihat karir yang dimiliki oleh Coach Bernardo Tavares ke depannya. Dan ya, dengan posisi PSM sekarang, aku pikir pasti banyak nih klub-klub atau bahkan negara yang melirik Coach Bernardo Tavares. Dan salah satu yang aku merinding aku kawan-kawan, ia mau menjual ataupun melelang lah ya trofi-trofi yang ia dapat untuk bisa menyelesaikan masalah misal finansial di PSM Makassar. Itu nggak sanggup aku lagi bicara tentang Coach Bernardo Tavares. Respect dengan apa yang ia berikan untuk PSM dan secara khusus untuk bisa menginfluence seluruh pelatih yang ada di Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.